Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Bagus. Ya. Hari ini masuk semua. Kabar baik untuk hari ini. Sehat semua. Di pagi yang cerah ini kita bisa belajar bersama-sama di pagi ini. Oke. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Baik. Agar suasana hari ini lebih semangat, kita mulai dulu. Menyanyi lagu Bendera Merah Putih. 1, 2, 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warna, berkibar di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke, sudah semangat kita menyanyi, tapi hari ini kita lebih ceria. Oke, nah, mari kita mulai pembelajaran kita, yaitu dengan tema. Tema kita pada pagi hari ini yaitu benda di sekitar. Dengan subtema yaitu perubahan wujud benda. Oke, itu tema dan subtemanya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, yang pertama dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menuliskan pendapat mengenai isi teks. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskannya, yaitu mengenai pendapat isi teks tadi apa. Nah, kemudian yang ketiga, nanti anak-anak juga setelah melakukan diskusi, tahu peran masing-masing dalam diskusi itu, bisa menjelaskan perannya bagaimana. Kemudian yang dapat bisa menceritakannya, pengalamanmu setelah melakukan kerja kelompok tadi, peran yang kamu laksanakan dalam diskusi kelompok. Kemudian yang kelima, nanti anak-anak dapat menjelaskan satuan baku. Kemudian juga dapat memasangkan gambar jam dan jarum jam yang tepat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sedangkan langkah-langkah kegiatan kita nanti, yaitu anak-anak bisa mengamati, menanya, mengeksplorasi, mekomunikasikan, dan juga menyimpulkan. Oke, baik. Anak-anak, siapa yang pernah beli es batu? Ya, iya, hampir kamu tiap hari minum es, beli es batu. Misalnya kamu beli es batu, kemudian kamu taruh di meja lama-lama, kira-kira apa yang terjadi? Ya, bagus. Lama-lama es batunya mencair. Itu merupakan apa? Tadi yang pertama kamu beli itu padat, sekarang mencair. Itu adalah perubahan wujud. Nah, ibu juga bawa ini apa nih? Siapa yang tahu? Apa nih? Bukan gula-gula, tapi kapur barus atau samper. Ini bisa kamu taruh di lemari pakaian
pakaiannya wangi, dan juga nanti lama-lama kamu lihat lagi kenapa tidak ada lagi. Nah, itu karena perubahan wujud juga. Siapa yang tahu perubahan wujud apa? Ya, iya, benda padat menjadi benda gas. Itu namanya apa? Memiblim. Ya. Ada perubahan wujud benda. Misalnya adalah kita lihat tadi bisa apa? Mencair. Kemudian sementara taruh di plastik baru dimasukkan di kulkas masih cair. Kemudian taruh di kulkas, di freezer bisa beku. Berarti itu perubahannya apa? Ya bagus, perubahannya yaitu cair menjadi padat. Berarti apa namanya? Ya, membeku. Itu ada perubahan wujud, ada mencair, ada membeku, ada lagi mungkin mengembun dan menguap. Ya, ada lagi tadi bagus. Itu adalah berkaitan dengan perubahan wujud benda. Sekarang anak-anak ke kelompok diskusi. Nah, silakan ke kelompok diskusi. Kelompoknya masing-masing. Oke, baik, kerjakan di diskusi kelompok itu. Lihat perintahnya baik-baik di situ. Diskusi dengan teman. Oke, waktunya habis. Silakan laporkan masing-masing kelompok. Ya, silakan. Bagus, kelompok 1 bagus. Kelompok yang lain, silakan. Ya. Kelompok 2 juga bagus. Kelompok 3 sekarang. Bagus. Oke, semuanya sudah. Dari diskusi kelompok tadi, di situ mengenai teks tentang apa di sini? Pendapat tentang isi teks. Yang pertama apa judulnya? Tadi buat judul apa? Ya, ada yang memberi judul perubahan wujud benda. Bagus. Mungkin ada yang lain? Ya, perubahan wujud. Bagus. Semua ada bagus. Kemudian ya, kedua isi paragraf 1 apa di situ? Oh ya, tentang menguap, membeku, mengembun dan seterusnya. Dan yang terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Ya, kelompok 2. Ya, bagus. Kesimpulannya tentang perubahan wujud benda, bisa mengembun, mungkin di situ bisa mencair, ada menguap, ada menyublim dan sebagainya. Peristiwa perubahan wujud benda. Oke, anak-anak, kamu sudah melaksanakan diskusi tadi tentang perubahan wujud benda, isi teks tadi. Dari yang kamu laksanakan dalam kelompok ini, kamu pasti tahu tugasmu masing-masing. Ada yang menjadi ketua dalam kelompok, ada yang menjadi sekretaris, mungkin juga jadi anggota. Pasti kamu tahu tugas apa yang kamu lakukan. Kalau ketua apa? Ya, yang memimpin kelompoknya. Kemudian ada sekretaris, ya bagian tulis menulis itu. Oke, yang anggota. Anggota berarti ikut terlibat aktif di situ. Tidak hanya dia baru menjadi anggota, kita jadi anggota yang aktif. Oke, baik. Sekarang masing-masing kamu ceritakan pengalamanmu waktu melaksanakan diskusi kelompok itu atau kerja kelompok sesuai dengan tugasmu. Oke, silakan. Kerja sendiri-sendiri. Ceritakan pengalamanmu waktu melaksanakan kerja kelompok atau diskusi kelompok. Jadi ceritakan secara rinci waktu kamu melaksanakan diskusi, ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris, ada
yang jadi anggota itu yang kamu tulis, misalnya kamu jadi apa. Nah, gitu. Jadi tulis seperti itu. Oke, silakan kumpulkan. Dari pekerjaan itu kumpulkan. Bawa ke sini. Oke, sudah. Baik. Dari yang kamu kerjakan tadi, kamu ceritakan. Ada yang menceritakan jadi ketua di kelompoknya. Ternyata dia senang sekali menjadi ketua karena bisa memimpin anggotanya. Ada lagi yang bercerita jadi anggota saja. Saya jadi anggota, banyak diamnya. Dia menceritakan banyak diamnya karena dia tidak bisa menulis seperti teman yang jadi sekretaris. Ada yang menceritakan seperti itu. Kemudian kalau jadi sekretaris, di bagian tulis yang melaporkan hasil diskusi kita tadi. Kalau kerja kelompok berarti bagian yang tulis menulis itu adalah peran atau tugas dalam kelompok. Oke, setelah menulis atau menceritakan peran tadi, pasti ibu memberikan waktu tadi. Memberikan waktu untuk menulis kira-kira berapa menit. Nah, sudah selesai tadi, ibu suruh menentukan. Nah, berkaitan dengan waktu, ibu ada bawa jam peraga. Ibu ada juga bawa jam kecil ini. Ibu juga pakai jam. Nah, di sini. Ini ada model lain-lain ini. Yang di sini berkaitan jam peraga ini. Nah, yang ini namanya, kalau ada ketik ini namanya jam digital. Nah, kalau yang ibu pegang yang pakai ini namanya jam analog. Nah, analog. Kira-kira perbedaannya apa? Nah, kalau jam analog ini yang ada jarum-jarumnya seperti ini. Kalau yang kita biasanya akurat, tepat karena ada sampai menit dan detiknya. Oke. Di sini coba perhatikan. Misalnya sekarang ini jam 9. Kira-kira bagaimana menunjukkan dalam jam ini yang analog, ada jarumnya. Jam 9. Berarti lihat, kalau jamnya itu berarti yang jarum pendek. Jam 9 dulu, mana 9? Kita ke pendek dulu, jam 9. Baru menitnya kita yang panjang. Jam 9 berarti kalau jam 9 tepat. Berarti jam 9 tepat. Sekarang kalau misalnya jam 9 lebih 5 menit. Kita dari 12 ke 1 ini berarti berjalan nih 5 menit. Ini namanya 9 lebih 5 menit atau lewat 5 menit. Lihat penulisannya. Penulisan jam. Misalnya jam 9. Kalau jam 9 berarti 09:00. Ini jam 9. Perhatikan, ada tanda titik untuk membedakan ini jam, ini menit dan detiknya. Tanda titik. Misalnya lagi, kalau tadi 9 lebih 5 menit. 09:05. Nah, itu adalah penulisannya. Perhatikan tanda titiknya. Tadi berkaitan dengan penulisan jam, membacanya 9 lebih 5 menit misalnya. 9 tepat berarti 09:00 itu penulisannya dan cara membacanya. Sekarang coba untuk menggunakan jam yang jarum ini, analog ini, ada yang bertanya? Ya, coba sekarang maju satu-satu, kamu latihan memasang jarum jam ini tepat sesuai dengan perintah ibu. Coba kamu maju, coba tunjukkan jam 10:05. Coba 10:05 ya, maju. Bagus. Coba 10:05 kita jarum pendeknya ke 10 dulu. Baru 55 ini.
jam itu kan 60 menit. Jadi ini 5, kalau tambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi 15, dan seterusnya sampai 1 putaran penuh. Jadi kalau 10 lewat 5 berarti dari ini jarum yang pendek menunjukkan jamnya, kemudian menitnya dari 12 ini ke angka 1. Nah ini jam 10 lewat 5 menit. Coba lagi yang lain. Tunjukkan jam ini dengan jam sepuluh lewat 15. Coba ya, maju. Oke, 10 lewat 15. Coba dari hitung ulang ya. Ini 5, 10, 15. Nah ini adalah 10 lewat 15 menit. Perhatikan cara membacanya, cara menulis, dan menentukan jarum-jarum ini bagaimana. Itu tadi udah tahu perbedaannya analog dan digital. Digital itu yang pakai kalau di jam biasanya tek tek tek. Ada lagi satuan waktu itu, ada lagi yang stopwatch. Nah itu ibu bisa, sekarang zamannya modern, bisa pakai HP. Kamu mengerjakan sesuatu bisa dihitung, kegiatan berlangsung kita hitung pakai HP juga bisa, zaman modern. Jadi kita pakai stopwatch nih. Mulai start misalnya kamu lari mulai berapa detik. Nah itu mulai start. Nah di sini mulai berjalan terus. Oke, di stop. Nah jadi berapa detik waktu berjalan itu adalah kegiatan berlangsung memakai stopwatch. Kita kalau pakai yang ini yang digital juga bisa berapa menit, berapa detik. Itu kalau yang satuan baku. Ada satuan yang tidak baku, misalnya ditanya kamu nanti ke rumah kapan? Sebentar. Nah sebentar itu berarti sudah waktu tuh, tapi itu adalah tidak baku. Sebentar, kapan itu sebentar? Jam berapa? Belum tahu. Itu adalah juga satuan waktu tapi tidak baku. Tapi yang baku adalah pakai jam. Yang analog kita, kemudian tadi stopwatch tadi juga ada yang jam pasir, tapi di sini Bu belum tahu jam pasir seperti apa. Nah itu adalah satuan waktu yang baku dan tidak baku. Ada lagi misalnya kapan kamu kesini, tahun depan. Waktunya tahun depan itu juga tidak baku. Kapan belum jelas. Nah, bulan ini kapan belum jelas waktunya. Nah itu termasuk tidak baku. Tapi yang baku adalah yang jam. Jam berapa kamu datang? Jam 10. Nah itu baku. Oh, pas jam 10. Itu adalah satuan baku dan tidak baku. Nah sudah mengerti? Sudah, tadi sudah maju satu-satu memasangkan gambar jam dengan jarum jamnya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, sudah jelas semua. Nah, sekarang coba anak-anak ke kelompok lagi. Siap kelompoknya. Nah, sekarang oke, baca baik-baik di situ. Yang pertama di situ ada gambarlah jam dengan jarum jam yang sesuai dengan waktu yang ditemukan di situ. Oke, waktunya selesai. Silakan presentasikan hasilmu menggambar jam dengan jarum jamnya tadi. Silakan kelompok 1.
Ya, bagus. Kelompok 2 dapat ditunjukkan dengan dipakai ini. Nah, ini ada jam yang bisa ditunjukkan tadi. Kelompok 2, ya, bagus. Kelompok 3, bagus semua. Sekarang coba kamu perhatikan tadi yang pertama itu gambar yang menunjukkan angka 7.15. 7 lebih 15 menit. Kira-kira menurut kamu bagaimana kalau tunjukkan dengan jam ini? Nah, 7:15. Coba. Mulai yang pendek dulu ke angka 7. Nah, 7:15 berarti mulai berjalan. Dari 12, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Oke. Sudah menunjuk angka 7:15. Yang kedua, yang berapa? 9:05. Sekarang 9:05. 9:05 menit. Berjalan dari 12 ke angka 1. Oke, ini adalah 9:05 menit. Kemudian 10:30. Nah, 10:30. Ke 10 kemudian 30. Nah, ini adalah tadi menunjukkan gambar dan jarum jamnya. Semua sudah bisa? Nah, semua sudah bisa, bagus. Nana dalam menggambar itu ya perhatikan, harus bisa buat kotak, bisa buat bulat. Dengan alat yang ada kamu pegang itu bisa pakai uang atau mungkin tutup botol, bisa kamu bentuk lingkaran. Tadi itu sudah kamu laksanakan. Oke. Ada yang bertanya tentang materi ini? Coba kalau kamu rasa sudah tahu. Tadi tentang pendapat isi teks. Tadi berkaitan dengan perubahan bentuk, perubahan wujud benda. Tadi ada apa saja? Ya, bagus. Ada mencair, menguap, mengembun. Ada apa lagi? Green. Sudah tahu maksudnya mencair itu bagaimana? Ya, harus padat menjadi cair. Kalau membeku, berarti kebalikannya, dari cair menjadi padat. Nah, kalau menyublim seperti ini tadi, kamper ini kamu taruh lemari, lama-lama habis. Kamper atau kapur baru. Nanti kamu taruh lemari, cari lagi kenapa tidak ada? Ternyata selang beberapa waktu habis menjadi gas. Tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham tentang itu? Kalau yang jam analog dan digital. Analog ini yang ada jarum-jarumnya nih. Kalau yang digital langsung ada menit dan detik. Gitu. Kemudian ada lagi stopwatch, langsung kita biasa pakai. Di guru olahraga itu kita biasa pakai itu waktu suruh berlari. Kemudian dia pakai itu stopwatch itu langsung berjalan dan berhenti berapa detik seperti ini. Nah, itu adalah satuan baku untuk waktu. Sebenarnya ada yang lain juga satuan baku, misalnya ada berat, panjang, gitu. Yang berat panjang itu meter, kalau berat ya ada kilogram, itu yang baku. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah satuan waktu yang baku, itu pakai jam. Oke, ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, sudah mengerti semua. Sekarang saatnya mengerjakan coba sendiri-sendiri. Silakan.
Oke? Sudah selesai? Baik. Silakan dikumpulkan. Ya baik, dari yang kamu kerjakan tadi anak-anak sudah rata-rata sudah bagus semua. Sudah bagus semua. Soal-soal yang kamu kerjakan sudah baik. Ingat anak-anak, pesan ibu, kamu gunakan waktu dengan baik, manfaatkan waktu dengan baik, apalagi menjelang ujian semester ini. Jadi waktu yang tinggal sedikit ini kamu gunakan dengan baik-baik. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doa mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak.